Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman-teman semua. Kali ini bersama saya kita belajar struktur dan cara membuat teks prosedur yang baik. Apa sih teks prosedur itu? Sering dengar, tapi tidak tahu definisinya. Tidak apa-apa, hari ini kita belajar bersama-sama. Secara singkatnya, teks prosedur diartikan sebagai suatu teks yang berisi panduan yang memudahkan seseorang dalam membuat atau melakukan sesuatu. Tanpa kalian sadari, pasti kalian sering menjumpai teks prosedur. Misalnya, saat kalian akan membuat donat, tentu kalian akan mencari resep donat di internet. Resep yang seperti ini adalah contoh teks prosedur, tapi tidak sesuai dengan struktur teks prosedur. Perlu kalian ketahui bahwa teks prosedur memiliki 4 struktur. 1. Tujuan atau pernyataan umum. Beberapa literatur menggunakan istilah tujuan. Ada juga yang menggunakan istilah pernyataan umum. Jadi, kalian tidak perlu bingung, karena keduanya sama saja. Tujuan atau pernyataan umum berisi pengantar atau pendahuluan mengenai topik yang akan dijelaskan dalam teks prosedur. Biasanya, pernyataan umum atau tujuan terdapat pada paragraf pertama dalam teks prosedur yang disampaikan dalam bentuk paragraf. Contohnya seperti ini. Kedua, bahan-bahan. Bagian ini berisi bahan-bahan yang digunakan untuk mencapai tujuan. Bahan dan alat harus dengan ukuran yang akurat. Misalnya, 1 kilogram tepung terigu, 3 butir telur. Jangan hanya menyebutkan tepung terigu, telur, karena penyebutan yang tidak rinci akan membuat pembaca kebingungan. Ketiga, langkah-langkah. Langkah-langkah berisi petunjuk untuk mencapai sesuatu. Perlu digarisbawahi bahwa langkah-langkah harus dilakukan secara urut dan sistematis agar tujuan dapat tercapai. Contohnya seperti ini. Keempat, penutup atau penegasan ulang. Penegasan ulang berisi harapan atau manfaat apabila petunjuk-petunjuk tersebut dijalankan dengan baik. Bagian ini bersifat opsional, boleh ada, boleh tidak. Contohnya seperti ini. Nah, berikut contoh teks prosedur yang benar. Ada tipsnya loh menulis teks prosedur yang baik. Pertama, tentukan topik prosedur yang akan disusun. Kalian bisa mencari ide dari lingkungan sekitar. Tidak perlu cari yang rumit. Misalnya, kalian bisa mengambil topik resep memasak atau cara membuat kerajinan. Kedua, kumpulkan sumber informasi sebanyak-banyaknya. Usahakan jangan hanya dari pemikiran kalian sendiri ya. Iya, saya tahu mungkin kalian sudah paham betul tentang topik yang kalian tulis. Tapi alangkah baiknya ditambahkan referensi dari media cetak, internet, atau kalau kalian menyukai tantangan, bisa juga melakukan wawancara dengan pakar atau yang memahami topik yang kalian tulis. Ketiga, kembangkan informasi yang telah dikumpulkan ke dalam langkah-langkah yang saling berurutan dan berkaitan. Tahap terakhir, susunlah teks prosedur secara utuh. Masih ingat kan strukturnya apa saja? Masih ingat dong? Selain itu, ada pedoman yang harus kalian perhatikan dalam menyusun teks prosedur. Pertama, gunakan kata-kata atau kalimat yang sesuai dengan karakteristik teks prosedur. Karakteristik
Teks prosedur ini sama halnya dengan kaidah kebahasaan teks prosedur. Bagian ini akan dibahas pada video selanjutnya ya. Kedua, pastikan instruksi-instruksi atau langkah-langkah yang kalian berikan cukup jelas untuk dimengerti pembaca. Ketiga, sesuaikan bahasa yang kalian gunakan dengan calon pembaca. Keempat, urutkan instruksi secara sistematis agar seragam. Gimana? Sudah paham belum? Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.